tanam silaturahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita masih dapat memperingati hari Maulid Nabi Muhammad SAW dalam keadaan cerah, sehat walafiat, tak kurang sesuatu apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang, yaitu dengan tegaknya agama Islam. Dalam memperingati hari Maulid Nabi, mari kita meneladani sikap dan sifat beliau yang mulia. Ada banyak sekali cerita yang kita dengar tentang Rasulullah SAW. Namun kali ini kita akan menceritakan satu cerita yang sederhana tetapi sangat mendalam. Suatu hari Rasulullah SAW mengadakan pertemuan majelis ilmu di dalam Masjid Nabawi. Saat itu Masjid Nabawi masih beralaskan pasir tanpa ubin dan sajadah. Para orang terbaik waktu itu berkumpul di dalam masjid tersebut untuk mendapatkan ilmu dari teladan yang terbaik. Di saat yang sama, seorang lelaki Badui dari desa datang dan masuk ke dalam masjid. Bukan untuk mengikuti majelis ilmu, apalagi ibadah. Dia berjalan ke pojok ruangan masjid, lalu menengok ke kanan dan ke kiri, lalu jongkok untuk buang air. Ya, dia buang air di dalam masjid. Ketika Anda mengetahui hal itu, wajar saja Anda marah. Begitu pula yang dirasakan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW yang kemudian bergejolak dan marah. Para sahabat kemudian menghampiri orang tersebut dan siap meledakkan amarahnya. Mengetahui suasana yang diselimuti amarah, Rasulullah SAW memanggil para sahabat dan menenangkan para sahabat yang sudah siap melakukan ketegasan. Rasulullah SAW berkata, janganlah mengganggu hajat orang tersebut dan menyelesaikan hajatnya. Rasulullah SAW memanggil orang itu dengan nada yang ramah. Orang Badui yang mengetahui bahwa di sekitarnya sudah dipenuhi dengan hawa amarah, kemudian berjalan menuju Rasulullah SAW. Ia menilai hanya Rasulullah SAW satu-satunya orang yang tidak menunjukkan wajah marah. Rasulullah SAW menasihati orang tersebut agar tidak melakukan hal yang sama untuk kedua kalinya. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa masjid dibangun untuk membaca Al-Quran dan beribadah, bukan untuk buang hajat. Orang itu paham, lalu pergi meninggalkan masjid. Pertemuan beberapa menit tadi telah mengisi hatinya dengan Nabi Muhammad SAW. Apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Sederhana, menahan amarah, berkata yang lembut, memberi nasihat dari yang tulus dan terdalam. Mari kita berkaca pada hidup kita. Apakah tutur kata, sikap dan sifat bisa meninggalkan kesan yang positif dan mendalam bagi lingkungan sekitar kita? Jangan-jangan selama ini kita memberikan kesan negatif di hati banyak orang. Jangan-jangan selama ini kita sibuk memoles diri kita agar terlihat sebaik dan semulia mungkin. Jangan-jangan selama ini tutur kita melangit dan terlihat cerdas, namun tidak berhasil membuat orang lain nyaman dengan keberadaan kita. Jangan-jangan kita memiliki waktu kebersamaan yang banyak dengan orang di sekitar kita, namun kita lebih banyak meninggalkan kesan negatif di dalam hidup mereka. Dengan menjadikan Rasulullah SAW sebagai tolak ukur kita, insya Allah kita akan diberikan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu
kita jadikan momen peringatan Hari Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai titik perbaikan akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluknya, dan lingkungan sekitar kita. Burung merpati, burung alam, kalau ada yang tak enak di hati, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman.